Halo Staner, kita lanjutkan pembahasan kita di materi tentang WACC ya. Sekarang kita sampai di bagian mengestimasi WACC dari proyek. For your information, jadi WACC ini setelah kita hitung, nanti kita bandingkan dengan IRR. Jadi analoginya begini, jadi WACC ini kan biaya modal yang kita keluarkan ya. Nah, biaya modal ini kita keluarkan untuk memperoleh modal itu sendiri, dan modal itu digunakan untuk membiayai proyek kemudian menghasilkan revenue. Terus kemudian dari situ kita bisa hitung return-nya, atau kalau di investment decision criteria, return ini yang kemudian kita namakan dengan internal rate of return atau IRR. Jadi biaya modal WACC, kemudian kita bandingkan dengan return dari proyek. Ketika return lebih besar daripada WACC, tentu proyek kita jalankan. Kalau return IRR lebih kecil dari WACC, tentu proyek kita tolak. Gitu. Nah, isunya di sini kemudian adalah apakah proyek WACC itu one fit for all istilahnya. Jadi satu WACC dihitung untuk perusahaan, dan kemudian WACC itu berlaku untuk semua proyek di dalam perusahaan itu. Nah, jawabannya adalah no, tidak. Kenapa begitu? Karena tiap proyek itu punya risiko masing-masing, punya risiko yang spesifik, nempel ke proyek tersebut gitu ya. Jadi antara proyek A dengan proyek B, walaupun dijalani oleh satu perusahaan, itu resikonya berbeda. Karena resikonya berbeda itulah sebaiknya kemudian digunakan WACC yang berbeda untuk tiap proyek. Nah, ini kondisi idealnya begini. Penjelasannya gimana? Kenapa kok harus dihitung per masing-masing proyek gitu? Nah, itu lihat di grafik di bawahnya. Ini ya. Cara membaca grafik ini kaitannya dengan penjelasan sebelumnya. Ini coba dilihat. Ini project risk, ini rate of return. Jadi sumbu X-nya project risk, sumbu Y-nya rate of return. Nah, ketika kita menggunakan asumsi satu WACC bisa diaplikasikan ke semua proyek di dalam satu perusahaan, maka WACC itu digambarkan dengan garis biru ini. Ini form WACC. Berapapun project risk-nya, WACC-nya sama. Ini, katakan di sini saya kasih 10% gitu ya. Nah, case-nya adalah ketika kita mempunyai proyek A. Nih, proyek A. Proyek A di risk project-nya di titik ini saya kasih tanda ya. Terus kemudian dia menghasilkan IRR, katakan sebesar di sini saya kasih angka 8%. Nah, ketika kita bandingkan WACC 10%, itu kan lebih besar daripada IRR project A yang 8%. Kalau kita mendasarkan pada WACC perusahaan ini, maka keputusan kita adalah menolak karena cost of capitalnya lebih besar ini ya. Padahal bisa jadi project A itu kalau kita hitung benar-benar WACC-nya berdasarkan resiko yang dihadapi oleh proyek A, itu menghasilkan angka WACC-nya gitu ya. Misalnya di titik ini. Katakan di sini saya kasih 7%. Jadi pertimbangan investasi kita menjadi WACC 7%. Terus kemudian kita gunakan untuk membiayai proyeknya menghasilkan IRR 8%. Jadi WACC-nya lebih kecil di sini ya. Berarti di sini ada margin 1%. Kita untung 1%. Nah,
Kalau case-nya demikian, maka proyek ini harusnya kita terima, bukan kita tolak, gitu ya. Jadi keputusan kita terhadap proyek A ini bias, karena kita mendasarkan bandingan dari IRR proyek A itu adalah WACC dari perusahaan, bukan WACC dari proyek A itu sendiri. Nah, konteksnya juga sama, tapi logikanya dibalik ketika kita menganalisis proyek B. Nih, proyek B, katakan di sini IRR-nya adalah sini ya, 12%. Nah, kita bandingkanlah dengan firm WACC gitu ya. Kalau kita hanya melihat WACC itu hanya diukur di level perusahaan. Nah, IRR 12% ini lebih besar daripada WACC 10%. Artinya di sini ada return ya, ada margin 2%. Ini IRR, ini WACC. Kalau case-nya begini, maka keputusan kita adalah terima proyek dong. Tapi bisa jadi setelah kita lakukan assessment lebih detail gitu ya, ternyata WACC dari proyek B itu ternyata tidak sama dengan firm WACC, tapi katakanlah muncul di sini. Nah, ini saya kasih angka misalnya 13%. Jadi harusnya analisis investasinya adalah IRR 12%, gitu ya. Sedangkan WACC-nya berdasarkan resiko yang dihadapi oleh proyek B itu 13%. Jadi IRR-nya lebih kecil ya. Jadi di sini nggak ada margin, malah tekor kita, minus 1%. Nah, ini kalau begini keputusan kita adalah tolak. Nah, ini kalau kita pakai form WACC kita terima, padahal kalau kita analisis lebih jauh ternyata harusnya kita tolak. Maka di sini timbul yang namanya bias investasi. Nah, ini yang kemudian kita perlu berhati-hati, gitu ya, dengan situasi ini. Terus bagaimana sebaiknya? Sebaiknya idealnya adalah diukur satu-satu. Tetapi kita lihat reality check. Nah, ini di bawahnya ini reality check. Ketika kita lihat di kenyataannya, itu perusahaan tuh juga tidak kemudian mengukur satu-satu per proyek WACC-nya begitu. Itu yang disebut dengan multi WACC ya. Jadi nggak dilakukan juga. Loh, terus gimana dong? Katanya harus diukur satu-satu, kok prakteknya enggak gitu. Nah, kesulitan yang dihadapi di dunia investasi realnya gitu ya, di perusahaan itu tidak bisa menerapkan multi WACC karena satu, susah sekali untuk tracing dari investment cost. Maksudnya tracing dari investment cost tuh misalnya nih perusahaan gitu ya, mau membiayai kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnis ini proyeknya terdiri dari proyek-proyek dan proyeknya banyak gitu. Misalnya saja ada 5 proyek. Ada 5 proyek, terus kemudian perusahaan mau menerbitkan bond gitu. Bond ini penerbitannya kan sekali karena transaction cost dari bond kan mahal, nggak mungkin dicicil satu-satu begitu. Jadi bond ini diterbitkan dalam satu kali issuance, satu kali penerbitan. Terus kemudian hasil penerbitan dari bond itu yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek. Nah, dalam perjalanan berikutnya mungkin juga dibutuhkan pembiayaan lain lagi gitu. Misalnya mengeluarkan bond seri kedua atau ngeluarin saham right issue. Nah, ini semuanya nyampur sudah di dalam proyek gitu, dalam modal proyek. Akan sangat susah sekali di tracing satu-satu karena memang akan bisa jadi banyak sekali. Nah, itu yang disebut dengan bulk financing. Jadi pembiayaan yang besar, yang numpuk-numpuk, yang bulk gitu ya, yang banyak gitu. Itu satu. Terus kemudian kesulitan untuk menerapkan multi WACC itu dicari satu-satu itu adalah akan nambah waktu approval dan biaya juga gitu, karena tiap proyek harus ngajuin WACC,
di-assess dulu sampai ke board of directors, baru kemudian di approve gitu ya. Nah, bayangin kalau satu perusahaan, misalnya katakan PLN atau Pertamina gitu, itu kan proyeknya bisa jadi ratusan gitu. Ketika harus satu-satu begini mengajukan WACC-nya, bisa jadi malah mendelay atau apa ya, menunda proyek itu sendiri gitu. Makanya kemudian solusinya adalah kita tetap harus mempertimbangkan proyek gitu ya, resiko proyek maksudnya, yang digambarkan di sebenarnya garis hijau ini. Jadi ini WACC yang adjusted risk. Jadi di adjust sudah disesuaikan dengan risk, tetapi juga tidak bisa satu-satu. Nah, solusinya adalah dengan membuat yang namanya divisional WACC. Jadi WACC itu dibuat per regions, per wilayah, atau per industri, per sub bisnis dari perusahaan. Jadi dengan begini harapannya resiko itu lebih bisa terpetakan, tapi tidak perlu sampai ke detail masing-masing proyek. Nah, itu ya, itu solusinya memakai divisional WACC. Nah, satu lagi tentang WACC, itu ada yang namanya flotation cost. Flotation cost itu semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan capital. Kalau di sini contohnya adalah issue share ya. Ada underwriting fee, legal fee untuk lawyer, registration fee ke OJK dan segala macam, itu harusnya dimasukkan ke dalam cost of equity calculation. Jadi menambah COE begitu. Jangan di-exclude tapi di-include, ditambahkan. Mungkin begitu materi tentang WACC. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih.